A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ia telah memberikan kita berbadan sehat dan berumur panjang. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke ruh revolusi alam, yaitu baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke inti atau judul ceramah saya, lebih baik saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Islami, biasa dipanggil Ami. Saya sekolah di Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Simpang Tebing Tinggi. Saya duduk di kelas 1 Aliyah. Alamat Desa Perentilweh, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo. Pemirsa yang berbahagia, tema kita pada hari ini yaitu kematian. Ingatlah wahai kaum muslimin wal muslimat, bahwa Allah telah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa laibun, selain dari bermain-main, walahwu, dan senda gurau belaka. Waddaral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat khairul lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Hadirin pemirsa yang berbahagia, ketika kita memperhatikan realitas kehidupan di sekitar kita, tentu kita akan menemukan berbagai macam perkara, di antaranya itu kenikmatan dan kesenangan dunia yang banyak mengakibatkan orang-orang lalai akan Tuhan yang Maha Agung. Mereka hanyut dalam keindahan dunia saja, karena mereka berlomba-lomba dalam keindahan dunia saja, sehingga mereka mengabaikan mana yang hak dan yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Mereka melupakan yang namanya kematian yang pastinya akan datang. Mereka terus-menerus melakukan kerusakan, sehingga tanpa mau berpikir pada sesuatu yang terus mengintainya dan yang pasti akan menjemputnya, yaitu kematian. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin, tiap-tiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun ia seorang yang terkenal, seorang yang berpangkat, bahkan seorang yang presiden pun akan merasakan yang namanya kematian. Malaikat Israel, yang malaikat pencabut nyawa seluruh umat manusia, ia akan merasakan yang namanya kematian. Hadirin pemirsa yang berbahagia, banyak orang yang beranggapan bahwa ia hidup di dunia ini kekal abadi dan merasakan kenikmatan-kenikmatan untuk selamanya. Sesungguhnya kematian tidak akan melalaikan manusia. Walaupun memiliki rumah yang megah, yang mewah dan yang kokoh, semua itu hanyalah cobaan bagi mereka. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum, bahwa harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, fitnatun, yaitu hanya sebagai cobaan. Wa Allah, sesungguhnya di sisi Allah, indahu ajrun azim, pahala yang sangat besar. Hadirin pemirsa yang berbahagia, di samping itu, setiap orang pasti akan merasakan yang namanya kematian yang akan mengakhiri hidup duniawi dan pekerjaan rutinitas setiap hari. Kematian ibaratkan air yang ada di dalam gelas yang pastinya setiap orang akan meminumnya. Maka dari itu, hadirin sekalian, gunakanlah waktu dengan sebaik-baik mungkin.
untuk memperbanyak amal-amal soleh sebelum datang ajal menjemput kita. Bukankah kematian itu datang tanpa memberitahu? Sungguh wahai saudaraku, kematian akan datang kepada kita dengan tanpa memberitahu. Tiada tempat untuk bersembunyi, tiada tempat untuk menghindari, dan tiada tempat untuk berlari. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul mautu. Kematian pasti akan menjemputmu. Walaupun kamu fi burujim musyayyadah, di dalam benteng yang lagi tinggi dan kokoh. Hadirin pemirsa yang berbahagia, maka dari itu kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa meminta pertolongan kepada Allah ketika datang ajal menjemput kita. Kita hanya meminta, mohon kepada Allah supaya di dalam kuburnya siksa kita akan ringan. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ila liqa sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.